Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Syafi'i, Direktur dari CV Bindung Raya Farm yang beralamatkan di Dusun Bindung, Desa Pangerman, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan. Kita memulai usaha peternakan ini pada awalnya pada tahun 2013. Kita merintis itu bertahap karena panjang ceritanya. Jadi waktu itu saya pengen kuliah pada 2012 dan kebetulan saya waktu itu pengen ngambil jurusan teknik sipil. Cuman karena waktu itu pengennya ke kuliah ke Malang. Kemudian izin kepada orang tua. Pada waktu itu saya juga sudah tes mengambil beasiswa di Malang waktu itu, jurusan teknik. Kita tes-tesan, waktu itu saya tes-tesan diterima. Pulang ke sini, pamit pada orang tua. Ternyata orang tua agak berat karena jarak, kata orang tua ya jauh gitu loh. Akhirnya saya masih ingat pesan orang tua waktu itu, abah terutama, cari ilmu itu belajar, yang penting ilmunya. Sepertinya kalau niatnya cari ilmu, apapun ilmunya, insya Allah ketika Allah sudah meridai, maka jalannya pun juga akan dipermudah. Dan itu yang saya pegang waktu itu. Jadi otomatis lah saya sebagai masih anak muda, jelas masih ambisi, karena keinginan saya kan waktu itu saya harus kuliah di sini, saya harus jadi ini, ya kan gitu. Cuman ketika saya sowan ke Amit waktu itu, pamit kepada Abah bilang seperti itu. Yang penting cari ilmunya, niatnya yang baik dulu. Urusan hasil nanti Allah akan yang kasih jalan. Lah, waktu itu saya belum ngerti, belum paham. Maksud saya belum paham, dan dengan dauhnya Abah ini saya belum paham. Sehingga dengan hati yang berat waktu itu, saya juga bingung, wah kalau ke Malang saja ini tidak dikasih izin karena jauh, saya mau kuliah kemana? Akhirnya dari frustasi, dari kecewa bagi diri sendiri waktu itu, memberanikan diri berangkat ke Pamekasan, cari kampus di sana, lihat-lihat jurusan yang cocok dengan saya. Akhirnya saya dapat di Unira, Universitas Madura. Sehingga nyampe di sana ada beberapa jurusan, ada teknik, kemudian ada peternakan, ada pertanian juga. Akhirnya saya memberanikan diri, ingat dengan yang disampaikan oleh Abah bahwa kita mencari ilmu itu niatnya saja. Niatnya dulu diperbaiki, niatnya dulu dimantapkan. Kita mencari ilmu lillahi ta'ala, insya Allah hasilnya pun juga akan dituntun oleh Allah. Sehingga saya memberanikan diri waktu itu ngambil pertanian. Dalam hati kecil saya, pertanian ini dikucilkan. Kenapa? Karena anaknya orang tani mau ngambil pertanian. Waktu itu dalam hati saya, tapi saya memberanikan diri. Kenapa? Karena sudah ada bekal dari Abah. Niatnya dulu, perbaiki dan mantapkan dulu bahwa ini cari ilmu. Urusan rezekinya nanti pasti dituntun oleh Allah kalau sudah dapat ilmunya. Makanya saya ngambil waktu itu, ngambil pertanian, jurusannya peternakan. Awal mulanya seperti itu. Jadi awal mula saya kuliah waktu itu di kampung saya, di Bindung ini. Kampung saya kan Bindung, Desa Pangerman. Jadi kampung Bindung ini, terutama di daerah kampung saya sendiri di sini itu, kandang sapi itu cuman bekas dari orang tua yang hidup sekarang gitu lah. Jadi tinggal tempatnya saja, tinggal kandangnya saja, isinya tidak ada.
Jadi tidak ada isinya, cuman kandang, kemudian tidak ada sapinya, karena orientasinya yang keluarga itu cuman bertani waktu itu. Jadi tidak ada minat untuk keternak gitu loh. Sehingga waktu itu jadi PR bagi saya. Jadi memotivasi saya bahwa saya sebagai masuk di pertanian ini, khususnya di jurusan peternakan, apa nanti manfaat saya untuk peternak, untuk masyarakat apa. Sehingga saya timbul keinginan waktu itu punya target akhirnya. Wah, kalau saya petani, kalau saya peternak, kalau saya jurusan pertanian dan peternakan, maka saya harus bermanfaat juga di desa, kan gitu. Sehingga waktu itu saya mengambil keputusan, oke lah, target saya, tugas saya bagaimana memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa beternak itu penting gitu. Jadi target saya waktu itu awal kuliah ya gimana bermanfaat untuk sekitar, khususnya masyarakat Bindung ini. Sehingga saya pun juga punya misi seperti itu, jadi otomatis saya juga kuliah jangan main-main gitu loh. Sehingga harus lebih belajarnya harus lebih tekun juga, kemudian pengalamannya pun juga harus saya gojlok biar bermanfaat juga untuk kampung. Sehingga pada semester 1, semester 2 saya fokus di materi perkuliahan. Baru mulai beranjak di semester ketiga, semester 4 kita juga sering berkolaborasi, ikut-ikut dosen, penelitian, biar tahu dunia luar bagaimana, di peternakan dan pertanian bagaimana. Sehingga alhamdulillah pada semester 4 saya sudah mulai mengajak Abah waktu itu, "Bah, ayo kita coba ternak sapi 2 aja sebagai percontohan." Waktu itu Abah tidak pernah pelihara sapi sebelumnya, meskipun dibilang petani, ia tidak pernah memelihara sapi sebelumnya. Cuman saya bilang ke Abah, "Bah, kita coba ayo dari 2 ekor aja, dengan sistem pakan yang saya dapat dari kampus, nanti saya bawa ke sini, ilmunya kita terapkan di sini, step by step dulu, Bah." Jadi dari pakan, pemeliharaannya, vitaminnya, kesehatannya dan lain sebagainya yang saya dapat dari kampus saya tuangkan di sini. Jadi biar ada hasil, ada bukti juga nanti bagaimana. Alhamdulillah Abah juga mensupport waktu itu, langsung buat kandang 1, kapasitas cuma isi 2 ekor waktu itu. Sehingga Abah waktu itu beli 2. Saya masih ingat waktu itu sapi Madura, jenis kelaminnya betina semua. Alhamdulillah proses penggemukan waktu itu dengan ilmu yang saya dapat dari kampus langsung diterapkan. Jadi saya tuh pulang ketika kampus itu 1 minggu 1 kali pulang, dan ketika pulang saya dapat ilmu. Setiap pulang dapat ilmu, baik itu cara pakan, dari nutrisinya, pakannya dan lain sebagainya. Saya dapat kasih langsung ke Abah. Jadi Abah langsung praktekkan. Saya pun juga praktek. Akhirnya alhamdulillah dari 2 ekor itu 4 bulan kok bagus perkembangannya, kok enteng kata Abah. Sehingga panen pertama dari 2 itu dijual, dijadikan 4, dari 4 digemukkan lagi, akhirnya ditambah lagi, dijual lagi, akhirnya sampai 10 ekor. Kemudian setelah nyampe 10 ekor, akhirnya tetangga tuh mulai melirik gitu loh. Loh, kok bisa gitu loh. Jadi pakannya gimana? Karena di mindset peternak petani di sini dulu itu, apalagi merawat lebih dari 5. Ngerawat 2 sapi saja, ngaritnya itu bisa, motong rumput itu bisa 3 kali dalam sehari, bahkan sampai 4 kali sehari. Sehingga itu image-nya tuh membuat beban pada petani. Lah, ketika kita mencoba beternak sapi dengan perawatan yang beda juga, bahasa kasarnya kita dengan ilmu gitu loh. Dari 5 ekor, dari 2 ekor ke 4, dari 4 ke 5, dari 5 ke 8, dari 8 ke sampai 10 ini enteng gitu loh. Sehingga banyak masyarakat yang gimana caranya, nanya-nanya ke kandang, kemudian hasil-hasilnya juga banyak yang gemuk gitu. Sehingga
dari situ mungkin alhamdulillah karena kita targetnya juga memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat bahwa beternak itu sebenarnya kita juga bisa beternak asalkan dengan sistem yang baik juga, ilmunya kita dapat, kemudian tidak seperti kita beternak pada zaman dulu gitu lah. Kita melihara 4 ekor tapi enteng gitu lah, kemudian apalagi sampai lebih kita enteng juga. Akhirnya dari situ tergerak mungkin masyarakat 1-2 dulu mencoba kandang yang kosong dibelikan 1 waktu itu, kemudian tetangga lainnya mulai ikut, sehingga pada 2 tahun perjalanan itu, waktu itu 2 tahun dari perjalanan saya merintis dengan Abah itu, sehingga di kampung saya itu sudah banyak, tapi masih punya 1, punya 2, yaitu percobaan mungkin mereka, karena membangun mindset pemahaman ini kan sulit. Kita tidak bisa langsung moro-moro, apalagi kita mahasiswa. Sebagus-bagusnya mahasiswa, setinggi-tingginya mahasiswa, ketika di masyarakat itu kita tidak bisa langsung menjasis, bang kita harus peternak gini bang, ini bagus, ini udah bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena masyarakat itu butuh bukti, pengen lihat dulu yang kita kerjakan tuh bagaimana. Oh ini prospek apa enggak, oh berhasil apa enggak. Kita masyarakat, jadi meskipun titel kita apalagi cuma S1 gitu loh, apalagi cuma dasarnya S1, jangan ngongok-ngongok kita ke masyarakat, bang kita peternak itu bagus, harus gini, hilang itu, tidak masuk bang, tidak masuk ke peternak kayak gitu tuh. Makanya butuh pembuktian. Kita dapat bicara, kita tanpa menjelaskan, kalau kita sudah mampu membuktikan pada masyarakat, dengan sendirinya dia akan paham, maka dengan sendirinya dia akan melihat, dengan sendirinya dia akan merasakan, bahkan sampai nanti mencoba. Ketika mencoba dia berhasil, loh kok enak, loh kok menguntungkan, sehingga dia akan dengan sendirinya menjadi pola kehidupan sehari-harinya. Jadi beternak itu enak, enjoy gitu loh. Lah target ini yang saya bentuk waktu itu, sehingga ketika para tetangga di kampung sini sudah banyak yang punya memelihara sapi, akhirnya saya ngambil peluang juga. Loh gimana dong cara untuk memberikan pemahaman ini biar kokoh terus, sehingga waktu itu saya memancing pada masyarakat mengadakan suntik ternak gratis waktu itu, karena saya kan juga mahasiswa, ya setidaknya tahu juga cara menyuntik sapi dan lain sebagainya, sehingga waktu itu saya memberikan metode itu, bukan metode ya sebenarnya, tapi perangsang sebenarnya kepada masyarakat untuk lebih giat lagi dalam beternak ini, sehingga saya adakan kegiatan suntik gratis itu. Ya obat saya beli sendiri, kemudian semuanya lah, mineral, kemudian vitamin saya beli sendiri waktu itu, mengorbankan uang pribadi waktu itu mas. Apa tujuannya? Tujuannya saya tidak ada lagi, memberikan manfaat pada orang lain meskipun tidak secara langsung. Kenapa? Karena waktu itu saya tidak punya apa-apa. Kalau secara materi lah nggak saja dulu mau bantu dengan secara uang ataupun dengan secara pakan secara langsung, tidak bisa saya. Jadi saya rangsang aja dulu sesuai kemampuan saya, yang penting bermanfaat dulu kepada mereka. Sehingga dari suntik gratis itu setiap bulan, jadi setiap bulan itu tetangga-tetangga itu sapinya dibawa ke rumah saya ini. Jadi di rumah saya di pinggiran ini banyak dengan sapi, setiap bulan saya suntik. Cuman sebelum saya memulai itu, waktu itu saya pamit kepada petugas peternakan juga, dokter hewan Pak Rudi. Waktu itu saya pamit, Pak saya mohon izin, saya mau ngadakan kegiatan ini dengan suntik gratis di kalangan sendiri, itu maksudnya. Diizini, ya alhamdulillah waktu itu berjalan sampai 1,5 tahun waktu itu. Karena untuk mendongkrak, istilahnya mau mendongkrak semangatnya masyarakat dalam beternak. Alhamdulillah waktu itu akhirnya yang mulanya 1 jadi di kandang tuh isi 2, sampai ada yang isi 3, sampai ada yang isi 4 juga. Akhirnya mengikuti kegiatan kita di sini.
Jadi alhamdulillah 3 tahun itu saya juga memiliki kepuasan tersendiri. Dari yang awalnya kandang tidak ada isinya, alhamdulillah meskipun saya tidak ngajak, meskipun saya tidak memberikan penyuluhan pada masyarakat, tapi dengan pembuktian secara pribadi, secara kekeluargaan yang kita lakukan di sini, alhamdulillah mampu memberikan pemahaman, mampu membuka pola pikir positif terhadap peternakan. Dan alhamdulillah sampai sekarang maksimal. Alhamdulillah semua kandang di sini tidak ada yang kosong. Bisa dicek di sini. Paling sedikit ya 2. Ada yang sampai 4, ada yang sampai satu keluarga sampai kayak gini sampai 6 gitu. Jadi alhamdulillah qadarullah juga bahwa Allah sudah menggerakkan hati masyarakat di sini untuk beternak gitulah. Dan mudah-mudahan ini semakin membaik, semakin nanti berkembang lebih besar, karena masih banyak target-target saya di dalam peternakan ini, jangka panjangnya masih panjang dan besar. Cuman saya pun juga menyadari bahwa saya bukan siapa-siapa juga, saya bukan anaknya konglomerat yang bermodal dengan modal yang banyak bisa mendongkrak semangat orang-orang, tidak. Saya menyadari bahwa saya petani, saya menyadari juga saya orang yang bukan orang kaya, sehingga bagaimana memberikan manfaat kepada masyarakat itu dengan cara yang sederhana juga, cuman bermanfaat, bertahap, panjang, tidak masalah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lama memang, tapi tidak masalah. Yang penting manfaatnya berjalan. Tidak bisa instan. Kenapa? Saya bukan orang kaya, leh. Yang penting bermanfaatnya itu berkepanjangan, gitu. Jadi ini tahapan yang pertama waktu itu saya alhamdulillah sudah terwujud. Kemudian tahap yang kedua waktu itu saya berpikir, karena ada pepatah Madura yang mengatakan tuh seperti ini, beternaklah, bahasa Maduranya gini, ngubu sape cong mak le hasil lah murni. Maksudnya apa? Beternaklah sapi biar hasilnya tuh murni halal. Dari kata-kata ini saya berpikir juga akhirnya, kok bilang murni ya? Apa yang dibilang murni? Kalau potong rumputnya ngambil punya orang, apanya yang murni? Kan juga ada halal nanti akhirnya. Bukan murni itu, karena ngambil punya orang rumputnya kan, tanpa izin juga. Nah, karena waktu itu kalau dulu memang seperti itu. Makanya ketika beternak punya sapi, motong rumput itu sembarangan, meskipun punya orang diambil. Akhirnya jadi saya berpikir, oh tidak murni kalau kayak gitu. Bagaimana caranya? Makanya sesuai dengan literatur di peternakan, manajemen peternakan itu, bahwa peternak itu juga harus punya hijauan, lahan hijauan ternak. Nah, bang pakan lah istilahnya. Makanya dari itu saya tergerak juga, oh bagaimana ini caranya. Akhirnya saya pun juga mengorbankan diri waktu itu. Apa yang dikorbankan? Tanah saya yang kosong, waktu itu 1 petak, kurang lebih luasnya itu 500 meter persegi. Saya tanemin rumput waktu itu, full semuanya, sebagai percontohan waktu itu. Jadi saya tanam rumput waktu itu, rumput gajah full, kurang lebih 500 meter persegi itu saya tanam full. Apa tujuan saya? Biar masyarakat lihat, biar tetangga-tetangga lihat bahwa lahan hijauan ternak itu penting. Satu, juga menjaga kemurnian yang saya bilang tadi itu, kemurnian maksudnya kemurnian dalam beribadahnya, kemudian kemurnian dalam usahanya, istilahnya tidak ngambil punya orang gitulah, punya sendiri juga yang diambil. Di samping itu juga tuh biar enak, jadi biar ketika musim kemarau, musim penghujan, pakan itu tidak repot cari pakan, jadi tinggal ngarit, dikasih pakan, selesai. Jadi untuk mempermudah juga, sehingga waktu itu saya tanam lah. Dari tanaman ini kita alhamdulillah waktu itu saya juga mampu
pelihara 17 ekor, masih kandang ya tidak kayak gini, masih kandang ya kandang terbuka juga, sapi paling sederhana waktu itu. Alhamdulillah akhirnya masyarakat tuh melihat dari 17 ekor itu enak gitu loh. Satu minggu konsep saya tuh waktu itu satu bulan ngarit 1 kali waktu itu. Jadi konsep saya itu 1 bulan ngarit 1 kali. Dari 17 ekor saya waktu itu ngaritnya sebulan tuh cuma 1 hari. Kenapa? Karena punya lahan. Jadi enteng gitu lah. Sehingga waktu itu pun juga terbuka masyarakat nih. Dengan itu sendiri mereka juga melihat, oh enak ya kayak gini. Akhirnya saya sosialisasikan pentingnya menjaga lahan hijauan pakan ternak ini, dan pentingnya biar kita tuh enak, tidak campur aduk dengan punya orang lain. Akhirnya insya Allah dari beternak yang kita niatkan ibadah, hasilnya pun juga murni gitu maksud saya. Sehingga waktu itu peternak juga yang banyak saya setek, ambil saya kasih ke peternak, disuruh tanam. Awalnya sih memang di ladangnya dulu, kemudian ada yang mulai sadar sampai satu lahan juga ditanemin gitu, yang dekat-dekat dengan di kandangnya. Kira-kira kalau ditanami jagung paling cuma dapat 200.000 300.000, mending kan dibuat untuk pakan ternak gitu. Jadi banyak yang naman juga, alhamdulillah terwujud gitu. Jadi waktu itu alhamdulillah saya juga alhamdulillah sudah target yang ini sudah selesai gitu maksud saya. Lama berjalan saya berpikir apa lagi nih gitu, apa lagi nih kira-kira PR yang perlu saya targetkan gitu lah. Sehingga waktu itu berjalannya waktu, sehingga saya juga berinisiatif menjadi pedagang sapi. Karena ini tuntutan juga peternak itu, karena sepengalaman saya pribadi, kalau saya beternak sapi berarti saya juga harus jadi pedagang. Kalau saya beternak sapi berarti saya juga harus tahu ilmu pasar, kan gitu. Kenapa? Ya kita takut dicurangi oleh pedagang-pedagang kan gitu. Makanya saya mulai belajar. Kebetulan Abah juga punya basic di jual beli sapi, sehingga kita tiap pasaran keliling ke pasar, belajar dan lain sebagainya ya, sambil lalu bawa sapi-sapi kita dijual di pasar, kita beli. Jadi sambil lalu belajar waktu itu ya. Alhamdulillah seiring dengan banyak waktu kita sudah dapat ilmu, sudah pengalaman, sudah berrelasi. Akhirnya alhamdulillah pada 2021 kita membangun kandang ini, tempat kandang ini. Alhamdulillah dikonsep seperti gudang besar kayak gini, karena memang kita butuh lahan yang sangat luas, karena bukan cuma peternakan target kita di usahanya, jadi ada beberapa usaha lain yang kita rintis juga. Alhamdulillah pada 2021 ini selesai. Alhamdulillah juga terbentuk akhirnya target kita yang ketiga terbentuk, yaitu penjualan dan pembelian sapi itu terintegrasi. Yang dimaksud terintegrasi gini, kalau sudah di kampung saya ini sudah banyak beternak sapi, kalau di kampung saya ini sudah orang-orangnya sudah menjadi peternak semua, lantas siapa nih yang mau menjembatani ketika mau menjual, ketika mau membeli? Siapa? Akhirnya kita sendiri yang tergerak waktu itu. Sehingga waktu itu kita beli bakalan-bakalan yang siap digemukkan, kita tampung di sini. Dan masyarakat yang mau jual itu minta bantuan kita, tolong ini jualkan, tolong ini jualkan, sapi saya mau dijual, tolong dijualkan. Lah akhirnya apa? Ya kita bawa ke sini. Kadang kita bawa ke pasar, kadang kita langsung jual di sini dengan mendatangkan pedagang. Ya, jadi ketika kita sudah memahami pola penjualannya, jadi kita pun juga akan bisa membantu para petani, para peternak khususnya, ketika dia mau beli bakalan,
mau beli sapi, mereka ke sini. Ketika dia menjual, mereka juga ke sini. Gitu loh. Kita juga akhirnya apa? Karena ini juga sistem kemitraan. Intinya kan kita juga apa ya istilahnya memberikan manfaat juga. Karena tidak sedikit kadang kalau peternak yang tidak tahu, kadang dibeli dengan murah oleh pembeli sapinya, sehingga apa, itu ironis Mas. Kenapa? Karena ketika mereka petani ini kan beternak ini bukan cuma 1 bulan 2 bulan, kadang 6 bulan, kadang ada 1 tahun, kadang ada yang 2 tahun lah. Ketika dibeli dengan harga yang anggap sajalah murah, kan kasihan. Maka dengan itu kita di sini hadir juga untuk membantu itu. Kita kan sudah tahu nih harga karkas, kemudian harga tafsir sapi segini, kemudian bagaimana. Jadi kita terbantukan dengan itu. Jadi ketika peternak percaya pada kita, tolong ini jualkan. Jadi kita pun juga memahami bahwa kita harus membantu juga gimana sapi ini laku dengan pantas gitu. Bukan laku dengan murah diambil untung, tidak. Kenapa? Kita ngerti, kita peternak, jadi kita ngerti juga keringat ketika kita memelihara sapi itu bagaimana. Jadi dari sana kita berpikir, Abah terutama, ayolah kita bantu. Yang penting ini bisa membantu peternak. Jadi biar tidak biar maksimal lah hasilnya gitu. Sehingga kalau kita ada yang mau dijual, kadang kita letakkan di sini, kandang sini, kadang kita datangkan pedagang, ya udah suruh tafsir di sini. Mereka mampu berapa, kita letakkan sekian, sambil mampu apa enggak. Kalau tidak mampu, saya cari yang lain gitu. Jadi tidak semono-mono datang pembeli langsung dibawa cocok meskipun harganya tidak masuk, tidak. Kita lebih tahu. Jadi kita yang tahu, oh sapi ini sudah harganya enggak sajalah 14 juta. Jadi kita tidak akan jual 13 juta. Kalau sudah harganya memang ini di 14 juta, ya kita tetap 14 juta siapapun pembelinya. Gitu. Akhirnya apa? Karena kita tetap kepikiran pada peternak. Gitu. Di pembelian pun sama. Kalau peternak itu tidak tahu, moro-moro ke pasar, beli di pasar, mestinya sapi itu harganya 10 juta, kemudian didagang oleh pedagang dikasih harga 13 juta, dia nawar paling 12 juta. Jadi kan sudah mahal itu 2 juta. Eman. Sedangkan peternak kan harus masih merawat itu berapa bulan gitu. Jadi kasihan. Sehingga sama di penjualan pun juga, pembelian pun juga sama. Kita nyediakan di sini. Paling kita ngambil ongkos dari pasar ke sini, kemudian untuk hasil kita berapa persen lah. Ya sepenting cukup untuk kita. Jadi nyampe sini kadang petani lihat, oh ini berapa? Harga pasar segini, ongkosnya segini, silahkan kalau mau gitu. Jadi istilahnya tidak tacorok bahasa Maduranya, tidak keliru dalam membeli. Ya alhamdulillah hal itu sampai sekarang pun juga berjalan di sini. Jadi mau masyarakat tuh di sini mau beli dan mau jual ternaknya, itu alhamdulillah masih terintegrasi di sini. Ada jaminan lah di sini. Jadi kalau beli di sini itu ada jaminan. Semisal nih beli sapi di sini, masyarakat sini, kemudian nyampe di rumahnya stres, kemudian tidak mau makan dan lain sebagainya, oh silakan bisa ditukar gitu. Contoh lagi, kalau mau jual sapinya nih mestinya laku 12 juta, tapi di pasar cuma ditawar 10 juta 11 juta, eman. Jadi saya dengan Abah tuh bilang ke peternaknya, ini harganya belum nyampe di pasar, saya tanggung jawab ini 12 juta harganya. Kalau ada dagang yang di sini yang mau, bawa pulang ayo. Saya tanggung jawab, letakkan di kandang saya. Jadi seperti itu, Bang.
Jadi kita kasih garansi pada mereka. Garansinya baik itu pembeliannya, baik itu penjualannya, kita garansi. Intinya dia akan keliru dari harga itu. Dan itu mudah-mudahan jadi amal juga bagi kita, bagi Abah di sini. Ya memang kan secara langsung memang hal sepele, ya kan? Cuman belikan, menjualkan. Tapi kalau diniatkan ibadah juga, diniatkan juga membantu, insya Allah lah kita juga dapat pahala. Mudah-mudahan keberkahannya mengalir pada peternakan kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Kalau bicara target, sebenarnya kita masih banyak target dalam peternakan ini. Khususnya di CV Bindung Raya ini, di Bindung Raya ini, targetnya masih banyak sebenarnya. Dan mudah-mudahan beriring dengan waktu, mudah-mudahan tercapai step by step juga. Seperti halnya target kita dalam waktu dekat ini, yaitu kemitraan pakan ternak. Itu menjadi target kita berikutnya, selain dari target-target yang sudah dicapai dari sebelumnya itu, yaitu target kemitraan pakan ternak. Saya punya konsep seperti itu, yang jelas karena ini berhubungan dengan pakan, karena pakan ini merupakan faktor terbesar dalam peternakan. Yang jelas ini butuh modal besar juga. Makanya pada tahun 2023 kemarin saya juga bermitra dengan dinas peternakan. Cuman sebelumnya juga bermitra, karena setiap konsultasi kita juga ke peternakan, dinas peternakan Pamekasan, melalui Pak Rudi dari Waru. Jadi kita dari UPT Waru itu sering koordinasi juga dulu terkait penyuluhan, kemudian dan lain sebagainya juga koordinasi. Cuman kita seriusi di 2023 ini. Kenapa? Karena saya punya target di kemitraan pakan ternak ini. Maksudnya apa? Saya tuh pengen produksi konsentrat pakan ternak. Yang jelas ini juga modalnya butuh support dari dinas juga. Jadi target kita itu, cita-cita kita itu di sini kita produksi. Ini pembelian dan penjualan ternak kan sudah terbentuk nih di sini. Jadi ditambah lagi pengennya ditambah lagi kemitraan itu tambah kental. Artinya bukan cuma beli ternak saja mereka dapat jaminan. Secara pakan pun mereka juga dapat subsidi dari kita. Itulah pengen saya. Jadi kita produksi, mereka ambil bakalan dari sini, beli sapi dari sini, digemukkan di kandangnya, kita subsidi pakannya. Semisal kita subsidi lah, semisal ini, karena masih target ini masih belum kita kaji bersama, masih belum. Cuma karena berhubung ini cuma target, mudah-mudahan Allah meridhoi. Jadi semisal pakan itu harganya di 3.000 lah. Jadi selama penggemukan mereka tuh ngambil ke kita, disuplai oleh kita, dengan mereka bayar separuh harga. Jadi mereka bayar separuh harga ke sini dulu untuk memutar produksi yang lain. Karena kita kalau pakan ini kita sudah harus punya modal banyak memang. Sehingga mereka bayar separuh. Separuhnya kapan? Ketika panen. Separuhnya biar pakan tuh ketika panen. Dan ketika panen, ya kita yang menjual. Sama kayak sistem yang tadi. Jadi mereka beli di sini, jual di sini. Nah, biar tambah kental apa? Kita suplai pakan. Gitu. Jadi biar maksimal mereka penggemukannya. Jadi akan terbentuk nanti penggemukan sapi itu dengan sendirinya akan terbentuk di masyarakat. Bukan cuma di kandang saya gitu loh. Cita-cita saya juga ke sana targetnya nanti. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi cepatnya, dan target-target yang lain mudah-mudahan kita bisa tercapai juga. Karena masih banyak target kita di peternakan ini, jangka panjang kita itu masih panjang. Dan mudah-mudahan semua target-target ini kita capai, meskipun bertahap, pelan, tapi pasti mudah-mudahan akan tercapai semuanya. Jadi akan terintegrasi dari peternakan itu, dari pertanian pun juga mudah-mudahan terintegrasi. Untuk manajemen pakan, karena penggemukan itu memang pakan ini menduduki ranking teratas pembiayaannya.
kita mau menggemukkan sapi, kita tidak siap pakan, wah bahaya itu. Karena banyak juga orang banyak uang, sekedar melihat nikmatnya YouTube, kadang-kadang mereka tertarik untuk beternak, dia jor modalnya habis-habisan, langsung besar, langsung seperti ini, tapi ilmu pakannya dia minim. Bukankan cuman hasil yang dia dapat, modalnya pun juga hilang kadang-kadang. Banyak yang kejadian, tidak sedikit loh ya. Kalau kita di sini itu memanfaatkan limbah lokal. Jadi kita maksimalkan memanfaatkan limbah lokal. Contoh, kalau di sini tuh ada dak, kemudian ada jerami, kemudian juga ada jungle jagung, kemudian ada tumpi jagung juga, kemudian ada kulit kacang juga, dan itu di mix dengan beberapa formula juga. Ya tidak, kadang kita juga mendatangkan bahan dari luar Madura seperti hanya gamblong, kemudian ampas sawit kita juga datangkan. Kalau kita lagi butuh kita datangkan, biasanya seperti itu. Cuman yang sering kita laksanakan di sini tetap memanfaatkan limbah yang ada untuk memaksimalkan. Jadi kita lihat kalau di musim kemarau apa yang melimpah, kemudian di musim penghujan apa yang melimpah, ya kita manfaatkan. Dan bicara pakan ini, kita di sini memang dikolaborasi antara penguat, bahan penguat atau konsentrat dengan hijauan. Kita tetap tidak menghilangkan kebiasaan murni dari ternak. Gitu. Tetap butuh hijauan, tetap dikasih hijauan. Kemudian bahan penguat kita kasih bahan penguat seperti halnya tadi. Jadi pagi itu kita masuk kandang, kemudian bersih tempat pakan, sisa-sisa sore kemarin kita bersihkan, kemudian habis itu kita bersih kotorannya, fesesnya kita buang, bersihkan. Kemudian kita juga habis itu bersih sapinya, dimandiin, dipijit-pijit juga. Jadi biar ada chemistry, kasih sayang lah antara peternak dengan si sapinya. Baru setelah itu kita langsung kasih bahan penguat ya seadanya. Kalau ada kadang ada dedak dengan tumpi, ya kita kasih tumpi jagung itu. Kalau ada bahan yang lain, gamblong, kemudian apa, kita mix sendiri. Karena kita juga kalau lagi kapasitas sapi banyak, kita produksi konsentrat mix sendiri. Jadi beberapa bahan itu kita buat. Kita sering juga buat di sini, kita kasih ke ternak ini. Bahan penguatnya seperti itu. Cuman kemarin alhamdulillah kita juga mencoba diuji lab melalui bantuan Dinas Peternakan juga. Alhamdulillah sudah diuji lab dan sudah masuk. Cuman ada sebagian yang masih kurang sehingga perlu disempurnakan. Mudah-mudahan nanti ada support dari Dinas Peternakan sehingga kita bisa maksimalkan produksi konsentrat biar kita terwujud target-target kita berikutnya. Jadi kalau pakan memang seperti itu, dan bahkan sekarang kita juga melirik usaha lain gitulah. Kira-kira apalah usaha yang sekiranya bisa terintegrasi dengan peternakan, sehingga alhamdulillah di 2022 termasuk usaha keluarga di sini juga itu ada, kita mencoba di usaha jagung. Ya alhamdulillah yang menghandle adik saya kemudian waktu itu. Jadi tugasnya dia memang di hasil pertanian, usahanya di hasil pertanian itu kacang, kemudian jagung lah. Dan dari jagung ini ternyata manfaatnya juga banyak ternyata ke ternak. Contohnya nih ya, jungle
Kemudian yang paling bagus itu tumpi jagungnya, karena adik saya tuh dari pengepul itu diambil, baru di sini di blower, jadi dibersihkan jagung itu, akhirnya tumpi itu terpisah, dan tumpinya ini dimanfaatkan full untuk peternakan kita, dan itu gratis. Itu gratis. Kenapa? Karena terintegrasi kan. Makanya cari usaha yang bisa bermanfaat juga untuk ternak gitu loh. Setidaknya usahanya yang jagung ini minim hasil lah, tapi nanti ada investasi di sektor yang lain, ada investasi di sektor yang lain, yaitu pakan gratis, tumpinya ini gratis. Kemudian sama ketika sudah dibersihkan, dikemas, baru dikirim. Jadi untuk jagung alhamdulillah di sini usaha keluarga ini sudah bisa ngirim ke Kalimantan. Kemudian kalau setiap minggu itu ke Malang, Sidoarjo, Surabaya itu kita kirim hampir tiap minggu. Kalau ke Kalimantan nunggu permintaan. Sampai kadang kita juga mengirim sampai ke Papua. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti usaha ini semakin diberkati oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, semoga berkah gitu aja. Jadi masih banyak usaha-usaha yang lain yang kita pengen gitu loh, yang sekiranya terintegrasi, hasilnya, limbahnya terintegrasi dengan peternakan, karena untuk menekan biaya pakan ini biar maksimal juga nanti. Ya mudah-mudahan dengan niat kita yang baik, kemudian pola pikir kita yang baik, mudah-mudahan hasilnya pun juga yang baik-baik yang datang. Amin ya rabbal alamin. Kita bicara cuan, bicara output dari peternakan, ya alhamdulillah memang menggiurkan bagi kita loh ya. Kenapa? Karena kita peternak. Seperti halnya di banyak musim-musim yang perlu kita pahami juga dalam memelihara peternakan, itu juga harus lihat musim. Mana ketika musim sapi itu murah, mana ketika musim sapi itu mahal. Jadi kita juga harus memahami itu sebenarnya. Jadi ketika kita pas di musim sapi, harga sapi turun, ya disitulah kita tempat belanja di situ. Lah ketika musim harga sapi naik, ya disitulah kita panen. Jadi yang memang kalau bicara seperti halnya hari raya Idul Adha, ini kan musim harga naik nih, lah disitulah kita panen. Jadi kita menyediakan untuk kurban itu memang hal yang tepat, karena memang harga itu agak naik memang, yang dia bisa 1 juta ke 2 juta lah. Bayangkan kalau kita punya 10 ekor berapa kan gitu. Jadi memang Idul Adha itu memang fenomenal yang perlu kita siapkan. Cuman bukan cuman sekedar siap lah, tapi kita juga harus punya relasinya. Kita juga punya ya bayarnya juga, calon pembelinya juga kita harus punya seperti itu. Ya kalau di cuan yang lain kecuali Idul Adha, ya kita memang lihat-lihat musim. Makanya di sini kalau peternakan kita itu bermitranya itu dengan jagal. Jadi selain kita jual ke pasar atau jual di sini, kita tuh bermitra dengan jagal. Kalau dengan jagal kita konsepnya enak. Jadi ke jagal itu kita memberikan konsep bukan ditaksir atau dibeli, tidak. Tapi konsep kita ke jagal itu disembelih dulu, kemudian ditimbang. Jadi dagingnya ditimbang. Jadi disembelih dulu, dagingnya ditimbang. Daging itu berapa kilo, ya wis itu harganya. Jadi konsep ini jagal tidak akan rugi, kita tidak akan rugi juga. Kenapa? Karena kita jual daging yang ada sudah gitu loh. Jadi meskipun
tidak akan keliru nafsir gitu kan, tidak akan salah harganya, tidak akan. Makanya jagal itu yang paham konsep ini tetap minta ke kita terus. Kita kewalahan juga sebenarnya. Karena kalau peternakan itu jangankan kita punya 10, 20, kita punya 100 ekor pun kalau kita bermitra dengan jagal, kita kan kekurangan sapi. Kenapa? Karena jagal itu butuhnya tiap hari. Sedangkan kita ya tidak selamanya tiap hari ready kan. Kadang datang dikeluarin, kadang datang dikeluarin kan gitu. Sehingga hal itu juga menjadi keuntungan bagi kita ketika panen gitu tuh. Ya kalau kita bicara cuan lagi, masih banyak kok sampingan dari peternakan selain menjual daging ini kita banyak. Contoh di kotorannya, di fesesnya. Kalau kita di sini kotoran itu dikelola, jadi dikelola menjadi bokasi pupuk organik, dan itu kita campur dengan arang sekam dan bahan-bahan yang lain dijadikan pupuk organik. Baru setelah itu kita tawarkan ke para petani bawang. Alhamdulillah respon selama 2 tahun kita proses itu, alhamdulillah respon petani bawang bagus untuk pertambahan bawangnya. Bahkan sampai kalau menggunakan pupuk dari kita, bawang itu biasanya setelah dipanen itu diolah lagi baru ditanami lagi. Kalau menggunakan pupuk kita kebanyakan tidak usah diolah lagi, langsung ditanamin bawang lagi, alhamdulillah maksimal juga hasilnya. Artinya apa? Artinya pupuk kita itu lebih lama bertahan di dalam lahan itu. Alhamdulillah tahun kemarin kita dapat permintaan 2000 sak dari pupuk organik saja. Cuman kita bisa nyoplat di 800 sak saja. Padahal permintaan 200 sak. Yang mudah-mudahan di tahun ini kita bisa menyediakan, bisa menebar manfaat yang lebih luas lagi di petani bawang di sekitar sini. Mudah-mudahan. Jadi beternak itu sebenarnya unik. Yang dibilang unik ini bagi saya, kita jangan samakan punya bisnis ternak itu sama dengan bisnis retail. Beda. Dengan bisnis mebel beda. Kita di sini memelihara nyawa. Sehingga apa? Jadi emosional kita, hubungan emosional dengan ternak itu kita sebenarnya harus dijaga. Kenapa? Karena ini makhluk hidup. Dia butuh makan, dia butuh minum. Dia pun juga butuh perhatian. Jadi bukan cuman cewek yang ataupun istri yang butuh diperhatiin, sapi pun juga butuh sebenarnya. Kenapa? Karena memberikan kenyamanan. Ketika sapi itu nyaman, ketika sapi itu tidak stres, enak di kandang, maka dia akan makan pun juga nyaman. Tidak akan kepikiran apa-apa gitu sekarang. Jadi dibuat nyaman aja. Ya seperti halnya dimandiin, dipijit-pijit, kemudian ya dielus-elus kayak gini. Kayak tadi saya peragakan itu. Jadi itu butuh sentuhan kayak gitu tuh, butuh beda ternak untuk memberikan rasa nyaman. Biar walau bagaimanapun ini juga makhluk Allah yang perlu kita kasih sayangi. Yang istilahnya kalau kita beternak ya jangan buat dia lapar lah, buatlah dia kenyang, buatlah dia nyaman. Kenapa? Karena manfaatnya ya untuk kita. Kita dapat penghasilan dari ternak ya untuk kita, untuk keluarga. Jadi nilai plus sebenarnya. Jadi dibilang usaha yang termasuk ibadah plus ya ini peternakan bagi saya. Jadi pahalanya dapat, rezekinya dapat, mudah-mudahan berkahnya juga dapat. Kenapa? Karena ini makhluk hidup yang perlu kita kasih sayangi juga. Jadi kalau mudah, kenapa sih kita takut jadi peternak? Kenapa sih kita masih berpikir panjang untuk jadi peternak? Padahal kalau kita punya uang, nggak sajalah 16 juta, kita taruh di bank. Paling 1 tahun kita cuma dapat 500.000, ya kan?
Coba kalau kita punya 15 juta, kita belikan sapi, 1 tahun dirawat, bisa jadi 25 juta atau 30 juta. Lantas investasi di peternakan ini kenapa ditakutkan? Kalau kita sudah punya ilmunya, kalau kita sudah siap dengan ilmu, teori dan lain sebagainya, kenapa kita takut? Bukankah itu juga menjanjikan? Yang heran lagi nih, yang paling heran, kadang orang punya uang, mau investasi, dia cari investasi. Yang dijanjikan investasi cuma bagi hasil, paling 1 bulan sekian persen, sekian persen. Kita bicara BEP-nya saja di investasi itu, balik modal dari yang kita investkan paling 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang sampai 4 tahun, itu baru balik modal. Kalau di peternakan, setiap panen kita sudah beli modal. Kenapa? Karena modal kita utuh, di sapi itu utuh. Maka ini peluang besar sebenarnya yang perlu kita kaji, yang perlu kita semangati, yang peluangnya sangat besar, ya ini peternakan. Cuman memang hasilnya tidak langsung besar, tapi ini aman gitu lah. Asalkan ya kita ilmunya tahu, kemudian persiapkan relasinya juga dan lain sebagainya. Maka untuk generasi muda, mari kita buka mindset kita, pola pikir kita, bahwa peternakan itu juga hal yang sangat menjanjikan, hal yang sangat menguntungkan juga. Jadi untuk generasi muda, khususnya yang masih muda-muda nih, para mahasiswa, para siswa, kemudian generasi muda yang masih bingung kira-kira hidup di desa apa gitu lah kira-kira. Jadi jangan dibatasi pikiran kalian. Ayo kita berkarya. Kita petani, ya kita harus bangga jadi petani. Kita peternak, ya kita harus bangga jadi peternak. Maksudnya apa? Ketika kita sudah bangga, maka akan terbuka lebar peluang yang ada di dalam dunia kita. Kita petani, oh banyak peluangnya mas. Kita peternak, banyak peluangnya di peternakan itu. Kadang manusia tuh dibatasi pikirannya sendiri. Makanya buka itu, ayo untuk kaula muda, para mahasiswa yang masih kuliah atau adik-adik yang masih mau kuliah, kita harus bangga jadi petani, bangga jadi peternak, kita harus bangga juga. Kenapa? Kita cari ilmunya dulu, pahami peluangnya dulu, pahami peluangnya, pahami ilmunya. Tugas kita tuh cuma usaha. Urusan rezeki kita mau dikaya atau tidak, itu kita pasrahkan pada Allah. Yang penting kita usaha, belajar baik, secara baik, kemudian cari relasinya, cari peluangnya, hantam sampai hitam, biar berkah juga hasilnya. Jadi seperti itu ya. Jadi bagi kalau muda di sini kita juga banyak teman-teman kuliah, teman-teman sekolah, teman-teman di luar sana yang penasaran ya mau belajar di sini, ya kita welcome. Karena prinsip kita dari awal, kita beternak untuk memberikan kebermanfaatan. Bermanfaatnya apa? Ya bermanfaat kan bagi orang yang membutuhkan, bagi orang yang mau belajar, bagi orang yang tertarik di peternakan. Ya yuk kita di sini, kita diskusi, kita bareng, kita apa yang harus kita bahas, apa yang mau kita belajari, kita sharing. Karena kita juga paham gitu loh. Saya juga masih belum apa-apa. Saya juga memahami kita masih di sini masih belum tak seberapa gitu. Jadi kita sharing, tetap memberikan saling kebermanfaatan. Oke lah, kita punya pengalaman di peternakan begini. Saya pun juga tidak tahu pengalaman yang lain kan gitu. Siapa tahu nanti bisa take and give, saling menerima dan memberi, memberikan manfaat, memberikan ilmu, memberikan relasi yang lain. Mudah-mudahan seperti itu bisa terwujud. Jadi kita di sini tetap siapapun, baik dari kalangan manapun yang tertarik di dunia peternakan, mau belajar, mau sharing bareng, ya silakan ayo. Kita welcome. Kita tetap membuka sesuai dengan niat kita dari awal, beternak memberikan kebermanfaatan. Seperti itu.
tawakal dengan apa yang kita yakini, ikhtiar melalui usaha yang kita jalani, dan syukuri setiap keberkahannya. Terima kasih sudah mendengarkan sedikit pengalaman dari saya. Mudah-mudahan hal ini yang sesederhana ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan kebermanfaatan untuk yang membutuhkan, mudah-mudahan mengalir juga keberkahannya pada kita. Dan akhirnya dari kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan biar kebermanfaatan ini semakin meluas, maka jangan lupa subscribe Legenda Kreatif Studio.